Selamat sore, senang sekali saya Agnes Grace dapat menyapa Bapak Ibu sekalian pada kegiatan Info Session kali ini, yaitu Info Session International Certification from American Association. Hari ini kami memiliki beberapa sesi, di antaranya pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Eng Nurbudi Mulyono, STMT, lalu kemudian Bapak Dr. Raden Aswi Rahadi, STMM MBA, dan kemudian akan dipandu oleh moderator dengan Ibu Dr. Dina Deliana MBA. Kepada Ibu Dina Deliana, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Grace. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih sekali sudah mau datang ke kegiatan kami. Ini salah satu program yang akan kami kick off ya baru-baru ini, yaitu sekarang ITB khususnya untuk Direktorat Professional and Continuing Education, kita punya program baru di mana kita akan membuka kerjasama dengan International Certifications Boards ya dari American Associations. Nah, kami hari ini ingin membuka kesempatan untuk Bapak Ibu lebih mendalami lagi sebetulnya apa sih sertifikasi yang akan diberikan gitu ya. Dan kita di sini ada dua experts-nya langsung, yaitu nanti ada Bapak Nurbudi dan juga ada Bapak Aswin yang akan menjelaskan gitu ya. Kira-kira apa saja sih peluang-peluang sertifikasi yang mungkin bisa dilakukan oleh Bapak Ibu ya di ITB, di mana juga at the same time bisa mendapatkan sertifikasi langsung dari American Association seperti itu. Nah, kita punya 4 jenis sertifikasi yang saat ini sudah siap ya untuk dijalankan. Yang pertama ada Certified Risk Management Professional, Certified in Financial Risk Management, lalu ada Certified Business Analytic Professional, dan juga Master Project Manager. Dan kita lihat ini memang kebutuhannya dari 4 sertifikasi ini amat sangat lagi tinggi sekali ya saat ini, dan yang kami lihat ini potensinya besar sekali, terutama memang di dunia kerja yang saat ini memang penuh sekali resiko, terutama di bidang financial ya. Jadi Bapak Ibu di sini nanti selain nanti akan mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan sertifikasi ini, nanti silakan bertanya-tanya saja Bapak Ibu ya, kira-kira apa sih yang akan dipelajari dan bagaimana bisa menyelesaikan prosesnya, kapan mungkin. Nah, itu mangga kita punya langsung ahlinya di sini, dan juga nanti untuk teknis bisa bertanya langsung kepada kami. Mungkin without further ado, mungkin kami mau mempersilahkan dulu untuk Bapak Aswin yang pertama akan menceritakan ya untuk kira-kira apa sih sertifikasi ini dan bagaimana teman-teman ini bisa mengikutinya. Kepada Bapak Dr. Aswin silahkan, Pak. Oke, thank you, Bu Robertina. Ya, izin mungkin ya, teman-teman, saya ngobrol-ngobrol dikit, sharing dikit gitu ya. Nanti juga ada Pak Nurbudi, nanti juga yang akan juga sharing gitu ya, mengenai what this is all about gitu. Nah, mungkin izin sebelum ini saya siapin sedikit uh, coretan sebenarnya dari saya ya. Ini ya buat bahan diskusi, buat bahan nantinya untuk memantik diskusi kita gitu ya. Sebentar dulu. Di sini, so izin mungkin saya sudah share screen. Ya, ya, ya. So highlight mungkin yang di sini kita coba obrolkan di sini adalah mengapa sertifikasi internasional AFF dan AAPM ini penting untuk karir kita gitu ya. Tadi mungkin dari Bu Dina tadi sudah sedikit ada introduction saya mengenai sertifikasinya ada apa aja gitu ya. Nah, di sini mungkin nanti kita coba ceritakan sedikit ya mengapa ini diadakan, dan di sini kalau boleh dilihat juga saya kebetulan uh, mengambil ya keempat sertifikasi ini gitu. Jadi mungkin juga kalau misalkan nanti ada yang mau bertanya yang mana yang lebih susah, mana yang gimana, mana pentingnya buat apa atau gimana gitu, nanti mungkin by all means silahkan kita ngobrol ya bareng-bareng ya mungkin ya teman-teman gitu ya. So mungkin di sini kita ya maaf karena di sini dosen gitu jadinya bawaannya kayak begini, kita bawa dulu ya. Kita ada apa learning objektifnya apa gitu. Jadi pertama adalah kenapa sih kita di sini gitu ya. Jadi kita nanti goalsnya di sini adalah kita biar memahami nilai strategisnya sebenarnya dari si sertifikasi ASM itu American Association of Financial Management sama American Association of Project Management ini apa sih nilai strategisnya, kemudian apakah ini akan menjadi penguat daya saing kita atau nanti apakah nanti juga gimana sih prosesnya di dalam pelaksanaannya. So secara umum mungkin saya sambil cerita nanti kita sambil masuk ke dalam materi.
highlight-nya adalah bahwa satu ya kemungkinan ya sertifikasi ini membantu kita untuk menjembatani untuk bridging kita untuk mencapai satu knowledge penting yang mungkin kita tidak perlu ambil secara learning itu selama gitu ya. Itu mungkin satu highlight yang menjadi menarik gitu ya di sini gitu ya. Dan biasanya sekarang juga sertifikasi jadi penting di sini, kayak di sini saya nggak tahu nih apa ada teman-teman anak-anak yang S1 atau mungkin ada teman-teman di sini mahasiswa S2 yang mungkin langsung dari S1 yang mungkin belum ada pengalaman kerja. As you know, ya sekarang kan kompetisi kerja kan agak sulit ya, maksudnya banyak banget saingan kita, apalagi dengan sekarang ada masalah globalisasi dan semua gitu ya. Kita kadang-kadang bersaing, begitu lulus bersaing tuh orang kan melihat lebih kita apa sih kita dibanding yang lain. Nah, kita dari sini gitu dengan dibantu sama teman-teman dari Bu Dina dan rekan-rekan AIS ini akan membantu adalah bahwa dengan adanya sertifikasi ini ada nilai tambah gitu yang bisa dilihat oleh teman-teman untuk move gitu ya dalam proses tadi pekerjaannya, mencari pekerjaannya gitu ya. Dan kalau boleh dilihat di sini juga bahwa nanti kita sambil jalan ke belakang sedikit ya. Apa namanya, sertifikasi ini juga memang berbasisnya internasional gitu ya, jadi akui secara internasional. Jadi menariknya di sini mungkin nanti ada beberapa sertifikasi, contohnya tadi saya juga punya CRP, misalnya itu BNSP Indonesia. Nah, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang mungkin akan melihat bahwa kalau ini apakah ada gelar luar negeri atau gimana gitu ya. Kalau misalkan contohnya misalkan ngelihat gelar MBA gitu, itu kadang-kadang orang udah ngelihat ini MBA ini berarti minimal lulusannya kalau dari ITB atau dari UGM ya pasti dari luar negeri gitu. Nah itu biasanya sudah langsung ada satu poin wow gitu bahwa internationally recognized. APFM sama AFM ini membantu ke sana untuk melihat bahwa fokus kita itu memang sertifikasi ini not just locally accepted, tapi juga internationally accepted. Dan tadi kata saya seperti depan masalah globalisasi, pada saat teman-teman nanti bersaing di dunia kerja, gitu ya, atau tadi teman-teman yang S1, mahasiswa S1 atau mungkin mahasiswa S2 yang baru langsung ngambil dari S1, ya that will become your added points ya untuk di sini gitu ya. Itu yang bisa di highlight dan ini sangat-sangat bermanfaat tentunya kami rasa pada saat teman-teman move untuk mencari kerja. Itu yang kami coba bekali lah di sini gitu. Dan kalau boleh di sini dilihat nantinya kami kan di sini dari Bu Dina sendiri menawarkan ada 4 ya. Jadi ada manajemen risiko organisasi, ada manajemen risiko keuangan, ada yang business analytics, sama ada manajemen proyek gitu ya. Nanti manajemen proyek akan detail banyak dibahas sama Pak Nur Budi karena beliau ahlinya. Tapi dilihat di sini juga kalau boleh dilihat ya teman-teman, keempat hal tersebut ini adalah hal-hal yang memang kalau boleh dibilang apa ya, memang sekarang lagi hype gitu, lagi rame gitu ya. Kalau ngomong masalah risiko itu sekarang tuh orang-orang baru aware gitu bahwa ternyata risiko itu jadi penting. Dan kalau boleh saya ceritakan, sekarang tuh banyak perusahaan tuh berlomba-lomba untuk membuat divisi resiko di dalam perusahaan mereka masing-masing, baik dalam sisi BUMN maupun dari sisi swasta. Nah, ini jadi nilai tambah kalau misalkan teman-teman misalkan langsung dapat, kemudian di sini have a training dari, nah ini juga yang mungkin sambil saya lewat sekilas bahwa pada saat you guys teman-teman ngambil training itu di sini, you guys not just only gets the certifications dari AFM atau APM-nya itu sendiri gitu ya. Teman-teman juga nanti akan mendapatkan certifications dari ITB ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan sertifikasi teman-teman dari tantangan Ibu Dina mungkin nanti ya. Tantangan Ibu Dina nyatakan bahwa teman-teman lewat latihannya dan nanti si ujiannya adalah dari si APM sama AFM itu sendiri. So you will get two very distinguished prestigious cap gitu ya dari 2 lembaga kelas dunia lah kalau saya boleh bilang. Nah, dan itu bahasnya mengenai tadi resiko ya, di mana itu menjadi hal yang lagi hot lah sekarang, semua perusahaan sedang mengejar ke sana. If you go for the business analytics ya sekarang juga emang arahnya ke sana gitu kan. Orang-orang berlomba-lomba menjadi business analyst, berlomba-lomba menjadi data analyst, menjadi decision making analyst. Nah itu
CPAP menjadi tempat yang tepat gitu. Nah kalau MPM itu counterpartnya mungkin kalau teman-teman ya kita sebut brand lain ada beberapa yang mungkin udah famous adalah project management gitu ya, itu kayak gitu example. Nah ini pun we have that kind of similar things gitu ya di sini. Jadi apa namanya dan kadang-kadang mungkin requirement-nya juga di kami mungkin jauh lebih mudah gitu ya untuk didaftarkan gitu ya. Dan itu juga jadi hal yang menarik yang bisa dilihat. Dan ini to be honest, if you have an NPM itu dipakainya kapanpun dimanapun selama you guys are doing a project biasanya akan dipakai. Gitu. Nah, so, makanya di sini saya highlight di sini cocok misalkan mahasiswa S1, mungkin mahasiswa S2, profesional muda sama manajer lini itu if you guys are coming from this kind of backgrounds, tidak tertutup kemungkinan yang lain ya, tapi if you comes from this kind of backgrounds, this will be the right program for you guys. Nah, ini highlight ke sana. Nanti kalau misalkan mau detail saya mengenai apa isinya kayak gimana, nanti kita bahas ya sambil diskusi aja nanti kita akan. Nah, so what we'll be bringing di sini ya, itu adalah kombinasi antara sertifikat sama karir akademik di sini. Kenapa? Karena ya tadi akademiknya kita nanti akan diajarkan sama para ahli-ahli keren nih dari apa namanya dari ITB gitu ya. Ada Pak Budi dan juga teman-teman dari ITB yang lain juga yang akan bisa mengajar ke sana. Dan sertifikasinya jelas internasional. Relevan, sangat relevan. Baik di kelas juga misalkan teman-teman, even kalau teman-teman sekarang pun misalkan, oh saya masih sekolah Pak, masih kuliah gitu ya. Some of the classes dari kita ambil pun di sini apa namanya memang realize gitu, apa relevan gitu dengan apapun yang nantinya teman-teman akan dapatkan pada saat berujian di sini. Jadi akan jadi menarik ya, kan imagine teman-teman nanti akan bisa belajar di sini, nanti akan saling bisa membantu untuk baik pengerjaan tugas di kelas maupun vice versa kalau teman-teman sudah cukup familiar dengan apapun yang diajarkan di kelas mengenai project management misalkan for example, nanti when you get the certificate pun ya harusnya juga akan jadi lebih mudah. Nah, sehingga nantinya di kelas, nanti pada dikasih proyek dan nanti bisa kolaborasi industri akan menjadi lebih baik. Nah, hal yang ketiga ini kerasa banget di teman-teman gitu ya. Kenapa? Karena if you get that kind of certifications, teman-teman jadi punya kredibilitas gitu ya sebagai konsultan. Kalau saya mau ngomong kalau pengajar oke lah, mungkin kalau bagi saya pengajar ya saya jadi punya knowledge, punya apa ya kredibilitas untuk dapat mengajar. Tapi kalau teman-teman konsultan ya bayangin aja, if you are working as a consultant, if you are working not just a consultant, teman-teman bukan konsultan sendiri, tapi kalau teman-teman bekerja you go for EY, you go for BCG, you go for ini kalau mau manajemen, belum lagi kalau misalkan teman-teman bekerja di Jurong, misalkan kerja di mana gitu ya. Ya, kalau misalkan memang bekerja di konsultan, you have these kinds of certifications, itu akan jadi nilai tambah buat perusahaannya dan tentunya kalau nilai tambah perusahaannya berarti perusahaan kan nggak akan mau melepas teman-teman gitu ya. They will reward you handsomely gitu ya. Kalau misalkan memang teman-teman punya sertifikasi ini. Dan if you become this kind of members, nanti networknya juga jadi luas karena kan you can claim gitu bahwa kami adalah dari ADM, kami adalah dari ABM, kami bagian dari suatu jaringan international global network para ahli lah seakan-akan yang levelnya to be honest ya kami misalkan juga the CBAP from here, teman-teman dapat CBAP di Amerika pun ya sama. Kenapa? Karena nanti pun pada saat teman-teman nanti dinilai, teman-teman saat di-assess, apa namanya proses penilaian dan semuanya itu akan sampai ke Amerika nanti. Jadi teman-teman akan dinilai dari sananya. So it's a very very strict process. Cukup lama nantinya juga ya. To be honest ya nanti pada saat ya mungkin kelulusan atau bagaimana pengumumannya akan cepat, tapi pada saat teman-teman dapat sertifikatnya mungkin bisa dikirim 3 bulan kemudian dalam bentuk hard copy sudah digaban. Ini besar si apa namanya sertifikatnya, and then you can get one seperti sertifikasi yang memang datang dari dikirim dari luar negeri ya, karena memang mereka menganalisa dari sana. So you will become a part of a global network yang memang apa namanya memiliki gelar yang sama. Jadi kita misalkan teman-teman CPAP nanti ketemu teman-teman CPAP dari Amerika, teman-teman CPAP dari Malaysia, teman-teman CPAP dari mana ya secara assured ya your level will be the same. Nah itu kan jadi kebanggaan tersendiri ya. Gitu. Bayang nanti teman-teman mau kalau tadi saya bilangnya misalnya teman-teman globally, teman-teman kabel saya dengan teman-teman di sini malah kejadiannya bisa jadi if you can have this kind of certificate, teman-teman berani dong lamar jadi malah mungkin ke Malaysia, ke Singapura, malah ke Amerika, ke yang lain dengan membawa sertifikasi ini. Jangan khawatir karena sertifikasi ini diakui secara internasional.
So I think that's another point that we can bring up in here. Nah, ini mungkin slide terakhir saya kali ya. Dua terakhir saya gitu ya. So, how to get a successful story on this part gitu ya. Kebetulan saya tadi saya ceritakan bahwa saya kebetulan saya ngambil 4, nggak semuanya bareng-bareng ya. Saya 4 tahun ini, setahun, karena cukup lelah gitu ya mengerjakannya. Tapi, but it's worth it gitu ya. So, setahun saya ngambil risknya dulu, baru kemudian business analytics, baru terakhir MPM tuh saya baru dapat kira-kira 2 minggu 3 minggu yang lalu. Ya, if you follow the mentoring and the curriculum that we give you, should be okay gitu ya. Saya biasanya, apakah teman-teman kadang-kadang suka takut nih, saya baru lulus Pak, saya belum tahu pengalaman kerja. If you can have that curriculums, follow that curriculum strictly, you will do just fine. Itu pengalaman saya. Jadi jangan khawatir juga apakah ini memang harus untuk teman-teman yang sudah punya pengalaman banyak luar biasa 5 tahun 10 tahun ya, ada setelah ya. Saya juga punya beberapa rekan yang lulus juga, mereka memang sangat disiplin kalau kurikulum, kalau mentoring and everything, you finish up with fine. Nah, tapi memang kalau misalkan teman-teman punya projects, apalagi misalkan namanya NPM gitu ya, itu akan sangat-sangat kepake nantinya pada saat teman-teman nantinya wants to have the certification saya seperti itu. Nah, dengan ini nanti bisa dipakai, kita bisa berjalan dengan apalagi teman-teman yang muda-muda nih, gitu, branding lah, apalah, CV-nya diperbaikin, LinkedIn lah, masukin ke Instagram, bagaimana itu sangat-sangat bermanfaat dan kan much more credible person ya, ini ya, saya ada di kind of things. Kemudian nanti aturkan siapkan waktu belajar untuk melakukannya. Tapi nanti kita bahas di belakang deh ya, karena diskusi mungkin tips and tricks kita bisa diskor di dalam. So, highlight di sini adalah sertifikasi nilai investasi masa depan. Jadi, saran saya, if you have the resources, if you have the time, dan ini juga dibuatnya kan sama teman-teman di IPB ya, jadi jangan khawatir gitu ya. You will get two global certification, datang dari satu dari IPB dan satu lagi datang dari lembaga sertifikasinya. It will be an investment for your future career. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Nanti udah daftar ya, sesinya sekarang, nanti di follow up ke Bu Agnes dan ke teman-teman Bu Dina dan teman-teman di AIS di sini, dan I'll see you guys there gitu ya. Ya, semoga bisa join dalam program ini. Hal terakhir mungkin ya, your certification will be your currencies ya in the global talent market. So bear in mind, you have the resources, you have the power, kumpulkan sertifikasi selengkap-lengkapnya sesuai dengan tujuan karir. Mungkin dari saya seperti itu, mungkin Bu Dina, saya serahkan kembali di. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Aswin. Jadi itu teman-teman ya, manfaatnya banyak sekali sekarang, dan ini menjadi pelengkap ya, apalagi kalau kita lebih masuk ke dunia kerja ya, ternyata iya saja tidak cukup ya, kita perlu sertifikasi. Tadi pun bisa masuk ke O-level, jadi bukannya sekedar buat teman-teman di profesional, tapi juga kalau teman-teman di sini sekarang bekerja sebagai entrepreneur juga, itu masih relevan semuanya ya, karena memang bedanya sertifikasi itu lebih praktikal ya, Pak Aswin ya, memang yang dipelajarinya gitu ya, lebih praktikal. Dan kerennya ini adalah nanti dapat 2 quote on quote certificates ya. Yang pertama adalah sertifikat dari ITB, yang resmi dari ITB, dan yang kedua adalah ini juga mendapatkan sertifikat dari American Associations ya. Dan at the same time, kalau teman-teman di sini memang ada rencana mau S2 juga ya, terutama itu di MBA ITB, ini juga ada berbentuk credit earning ya, Pak Aswin ya. Jadi sudah di-acknowledge menjadi beberapa mata kuliah seperti itu. Jadi nanti kalau mau lanjut di S2 di MBA ITB atau mungkin sekarang sedang S2 pun ya itu nanti bisa diklaim gitu ya, untuk berapa hours credit earning-nya gitu. Nah, itu adalah keuntungan jika teman-teman mengambil sertifikasi yang memang resmi dikeluarkan dari direktorat kami yang ada di Direktorat Professional Education di ITB. Terima kasih sekali lagi Pak Aswin. Nah, berikutnya mungkin saya juga mau dengar nih dari Pak Nur Budi ya, kira-kira mau sharing mengenai sertifikasi yang project management ya Pak Nur Budi ya. Kayaknya teman-teman perlu tahu juga nih mengenai kontennya seperti apa. Silakan waktu dan layar saya serahkan pada Pak Nur Budi. Baik, terima kasih banyak Bu Dina atas waktunya. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, mohon izin sharing mengenai
satu sertifikasi yang tadi sebenarnya sudah prolognya sudah disebutkan secara lengkap oleh Pak Aswin ya. Ya, jadi yang terkait dengan MPM atau di sini Master Project Manager gitu ya. Ya, ini yang fokusnya ada di project manajemen sebetulnya kalau kita lihat di sini. Nah, sebelum masuk ke paparan saya ingin bercerita sebetulnya eh, memulai yang namanya sertifikasi itu dimulai saja dari sekarang gitu. Jangan pernah takut gitu kan ya. Sertifikasi seperti apa karena manfaatnya banyak sekali gitu kan ya. Saya memulai dan dalam setahun itu saya bisa memperoleh dua sertifikasi. Nah, sertifikasi saya fokusnya ada di supply chain ya, Bapak Ibu, supply chain dan satu lagi di project management gitu ya. Project management yaitu kalau di internasional ini gitu ya. Kalau di internasional Master Project Manager yang di sini. Nah, kenapa saya memilih ini gitu kan ya? Karena alasannya banyak sih ya. Karena saya satu sebagai akademisi gitu kan ya, saya perlu exposure juga keahlian saya gitu kan ya, keahlian di project manager ini apakah gitu kan ya sudah setara, sudah sama gitu kan ya dengan yang ada di dunia praktis misalnya gitu kan ya. Dengan tadi disampaikan juga oleh Pak Aswin bahwa dengan mengikuti sertifikasi ini kita bisa berkolaborasi dengan yang lain, bisa tahu gitu pihak-pihak yang lain juga gitu kan ya, bisa tahu secara update gitu ya, secara praktikal ilmu-ilmu yang ada yang terkait dengan Master Project Manager ini sendiri gitu kan ya. Nah, jadi saya mengambil gitu ya, mengambil sertifikasi terkait project manager ini di American Academy gitu ya. Dan ini juga benefitnya tadi udah disampaikan oleh Bu Dina maupun Pak Aswin ya. Jadi saya mengambil dua sertifikasi dalam setahun gitu kan ya. Sebetulnya bisa-bisa aja gitu kan ya. Dalam setahun dapat dua sertifikasi tidak masalah gitu ya, asal kita fokus gitu ya dalam hal ini. Nah, ini tadi udah dijelaskan mengenai APM gitu ya, apa American Academy of Project Management gitu ya tadi oleh Pak Aswin. Nah, kenapa membutuhkan sertifikasi? Karena gitu kan ya membuktikan yang pertama kalau saya ini membuktikan bahwa kita ini excellent di bidangnya gitu kan ya. Jadi kalau merasa bahwa saya udah mempelajari project management ini udah lama gitu kan ya. Tapi apa buktinya gitu kan harus ada satu evidence dong gitu kan ya. Nah, di sertifikasi inilah salah satu evidensinya karena di dalam sertifikasi ini nanti Bapak Ibu, rekan-rekan semua akan diuji gitu ya. Diuji ada tesnya kalau yang di situ gitu kan ya. Ada pelatihannya kalau misalkan belum punya banyak pengalaman gitu kan ya atau bisa sharing pengalamannya di situ gitu kan ya. Yang kedua adalah salah satu promosi atau self branding lah ya yang di sini sertifikasi merupakan salah satu promosi yang kuat gitu kan ya. Dan yang terakhir ini sebetulnya dibutuhkan oleh beberapa klien gitu ya. Dalam hal ini mungkin kalau Bapak Ibu rekan-rekan berkontribusi gitu ya dalam berbagai proyek di level nasional, di level daerah gitu kan ya, memberikan satu layanan kepakaran tentunya biasanya selain level pendidikan, bidangnya juga sudah memperoleh sertifikasi apa gitu kan ya. Kalau sebagai dosen ini juga membuat nilai tambah nih sebetulnya. Kita bisa masukkan sertifikasi ini dalam BKD kita gitu kan ya sebagai nilai tambah di sini gitu ya. Nah, apa yang dibutuhkan kalau MPM ini sendiri sebetulnya ini ya, em, ini adalah yang pertama memang sudah lulus lah ya, lulus dari lembaga pendidikan tertentu gitu kan ya kalau kita lihat ya accredited degree ITB tentunya sudah dong ya kalau dilihat di sini gitu kan ya. Kemudian berikutnya sebetulnya ini yang dibutuhkan gitu ya, itu experience-nya gitu kan ya, experience-nya 3 tahun gitu kayak minimal gitu ya, berkecimpung di project management ini 3 tahun. Tetapi, nah pertanyaannya kalau saya fresh graduate gimana gitu kan ya? Kalau saya fresh graduate tapi ingin gitu ya, ingin memperoleh sertifikasi ini gitu kan ya. Sebetulnya bisa gitu ya. Jadi melalui training gitu ya. Jadi take course gitu kan ya. Yang di approve list of project manager training which is di sini sebetulnya kita di direktorat ini juga mengadakan training untuk itu gitu. Jadi kalau memang sudah punya pengalaman lebih dari 3 tahun gitu kan ya, bisa merepresent pengalamannya. Kalau secara akademik gitu kan ya bisa mempresentasikan pengalamannya dalam bentuk apa? Misalkan jurnal internasional bereputasi di dalam bidang project management gitu kan ya, gitu ya. Kalau belum misalkan seperti apa? Take course gitu kan ya.
Ya, saya bidangnya misalkan di manufaktur tetapi tidak berkecimpung di project management, silahkan ikut course-nya gitu kan dia. Atau saya di banking tapi tidak pernah berkecimpung di project management, ikut course-nya gitu. Jadi sebenarnya cukup fleksibel kalau kita lihat di sini gitu kan ya. Nah, harapannya apa? Kenapa sih ada requirement seperti itu? Karena kita mengharapkan ada satu industry knowledge sebetulnya, industry level knowledge gitu ya di dalam project management area gitu ya. Kita tahu di dalamnya ada apa saja sih gitu ya, ethic role dan lain sebagainya gitu kan ya. Dan diharapkan dengan mengikuti ini gitu kan ya, Bapak Ibu juga terus mengupdate ilmunya, ini continuing education itu seperti apa. Nah, tambahan dari Pak Aswin gitu ya tadi, targetnya ya bisa bisa ke mahasiswa gitu kan ya, ke early manager, bahkan ke dosen-dosen sendiri pun sebenarnya bisa gitu ya join untuk memperoleh sertifikasi ini gitu ya. Nah, isinya apa? Sebetulnya kalau lihat dari project management definition kan inilah ya. Nanti kalau di training pasti akan keluar ya beberapa, kita mulai dari istilah definisi, kemudian scope-scope-nya dan lain sebagainya. Ini sedikit ya sedikit glimpse gitu kan dia kalau misalkan ikut course-nya gitu kan dia untuk mengambil sertifikasi ini, tentunya nanti akan diajarkan ini gitu kan ya. Jadi saya sedikit membocorkan gitu ya apa yang akan diajarkan. Jadi di dalam project management tentunya kita ada triangle constraint ini ya yang lihat ya, constraint atau goalsnya gitu kan ya. Ada yang kita sebut scope, cost, kemudian time, kemudian ada tambahannya sebetulnya quality. Nah, ini nanti akan di breakdown gitu ya secara detail, dan ini kira-kira kontennya seperti ini. Di mana yang di highlight kuning ini adalah primary-nya gitu kan ya, yang ini supporting-nya gitu kan ya. Mulai dari time, cost management, scope management, quality, risk, communication, procurement, HR, dan semuanya diintegrasi dalam dijalin gitu kan ya, jadi satu di dalam integration management. Kira-kira seperti ini gitu ya. Kalau ikut course-nya nanti akan mempelajari setiap aspek ini gitu ya. Mungkin selama 2 hari gitu ya. Kalau secara praktikalnya bagaimana course itu di deliver sebelum mengajukan diri untuk ya mengajukan untuk sertifikasinya ya. Oke, kira-kira seperti itu tambahan dari saya gitu ya untuk project management ini sendiri. Saya kembalikan lagi ke Ibu Dina. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Mas Nur Budi. Wah, saya juga jadi pengen ikutan nih. Tadi topiknya menarik sekali ya. Dan kelihatannya tuh aplikatif kayaknya untuk any kind of business ya. Karena itu memang foundationsnya basically semua tipe bisnis pun memang membutuhkan skill tersebut ya. Apalagi zaman sekarang ya kayak Mas Nur Budi ya. Bukan hanya untuk yang project base saja seperti itu. Nah, tadi teman-teman itu sudah saksikan gitu ya penjelasan dari beberapa sertifikasi internasional yang kami sediakan sekarang di Ditpro. Mungkin saya mau membuka sesi tanya jawab gitu jika ada yang mau bertanya baik mengenai konten, program gitu ya. Silakan ada yang mau raise hand atau mungkin terus di chat, silakan Bapak Ibu. Sambil nunggu ada yang bertanya, saya mau nanya duluan kayaknya nih, Mas Nubudi atau mungkin sama Pak Aswin ya. Kira-kira kalau kita mau ikutan sertifikasi ini, apakah kita perlu ada training dulu ya itu ya, Pak ya? Dan kira-kira trainingnya berapa lama gitu ya? Terus saya tuh sibuk nih, bisa nggak sih kalau online aja misalkan? Oke, mungkin saya dulu kali ya, ini Mas Buludi buat tambahkan ya. Bisa jadinya. Jadi apa namanya? Biasanya tuh waktunya itu kalau nggak salah 2 atau 3 hari tergantung dari skemanya ya. Biasanya nanti apakah nanti ada yang per week. Waktu waktu itu kita lakukan per minggu gitu ya. So it's all very much possible misalkan dilakukan by weekend, sehingga jadinya nggak mengganggu kalau misalkan teman-teman ada yang sambil kuliah atau mungkin sambil kerja, nggak terganggu. Terus apakah itu online? Bisa juga, bisa juga. Waktu itu pun apa namanya kelas pun kita bisa buka dalam bentuk online. So very very much flexible, very very much flexible. Cuman ya nantinya tentunya dalam pelaksanaannya akan ada apa tes-tes juga ya, gitu ya. Pas kelas pelatihannya ada tes gimana. Dan tes itu juga sebenarnya bukan buat kita gitu. Sebenarnya bukan buat pengajar. Tes-tes itu adalah buat teman-teman gitu, karena misalkan teman-teman belum paham atau teman-teman belum masih kurang yakin gitu dengan adanya tes tersebut, nanti dibantu, oh ya mungkin di rumah bisa bantu. Jadi selama misalkan seminggu kita buat misalkan 3 minggu masing-masing 1 hari gitu. Nah selisih atas seminggunya itu bisa kita kasih bekali dengan teman-teman dengan tugasnya, tapi nanti kita ngobrolin bareng-bareng nantinya.
oh ini jawabannya kayak gini loh, harusnya begini loh. Ada yang masih nggak ngerti nggak sih? So, benar-benar kita memang lakukan secara intensif untuk make sure biar paham gitu ya, paham gitu jadinya. So, apa namanya, experience-nya sih cukup menyenangkan ya. Dan yang jadi menyenangkan juga adalah bahwa usually kita pada saat masuk di dalam kelas itu sendiri, nanti akan datang orang-orang dengan berbagai macam background gitu. So, apa namanya, mungkin ada beberapa yang memang Saling udah belajar gitu ya. ahli, ya. Jadi malah kita jadi saling belajar, kita saling exchange knowledge gitu. Interaksinya dapat sih gitu ya, interaksinya Ya. dapat gitu ya, dari itu. Jadi so jangan khawatir kalau misalkan teman-teman yang mau join, bisa dalam apa itu weekend, bisa dalam bentuk online. Dan apa namanya, nantinya pun kita akan guide gitu ya, kita makanya tadi ada kata mentoring juga, kita akan guide bareng-bareng biar nantinya Lulus ya ya, sukses gitu ya, sukses gitu ya. Itu sukses goalsnya ujiannya. memang. Betul, betul, itu mungkin dari saya gitu. Atau Mas Budi dulu kita tambahan, silakan. Ya, Ya. oke. Sebetulnya di kelas seperti disampaikan oleh Pak Aswin tadi, gitu bahwa kita akan menyampaikan secara interaktif. Kita intinya sebetulnya pada pelatihan itu adalah mendampingi, gitu kan dia, dengan prinsip no one leave behind, gitu kan ya. Jadi sampai jelas, gitu kan dia, sampai tahu sehingga memang di situ memang ada tes-tes ya untuk menguji sebetulnya sejauh mana pemahamannya, gitu kan ya. Nah, jadi mungkin ada case. Nah, case tersebut nanti akan didiskusikan bersama-sama, gitu kan dia. Nah, ketika didiskusikan bersama itulah enrichment itu terjadi, gitu kan ya, karena berbagai bidang itu nanti akan memberikan perspektif yang mungkin berbeda-beda, gitu ya, dalam hal ini, gitu ya. Oke, dari saya tambahannya seperti itu. Berarti mungkin misalkan kita total training tuh 20 sampai 24 jam in total mungkin ya, 3 hari Iya, bisa seperti itu. iya, Ini dua kan sampai tiga ujungnya, hari, gitu ya. tuh, di ujungnya ada ujian biasanya gitu ya Mas ya. Ya, Ada ujian, iya, tapi ujiannya itu kan nanti kan tergantung dari ujian internasionalnya gitu. Jadi nggak akan ada waktu-waktu khusus dari mereka. Jadi biasanya kita Oke. apa namanya, trainingnya dulu. Syukur-syukur dalam training jadwal kita langsung ikut jadwal terdekatnya mereka untuk ujian. Biasanya kayak gitu sih. Ya. Tapi nanti bakal dipandu kan ya sampai kita beneran ujian gitu ya. Betul. Tapi pas ujiannya kita ya. nggak bantu ya. Ya buka live chat ya. Bocorannya juga nggak ngasih ya. Itu biar benar-benar ini dong. Kalau misalkan sampai nggak lulus ada berapa kali attempt tuh? Itu biasanya Satu kali lagi, kita kasih satu kali lagi. Sekali, Iya, jadi iya. ya kalau misalkan nggak lulus nanti kita boleh kasih remedial one more time dari situ ya, dari merekanya, tapi nunggu jeda waktu ujiannya mereka lagi gitu. Nah, kalau 2 kali memang itu ikut lagi kita lah, kita pematangan lagi juga boleh gitu kalau misalkan emang mau. Tapi usually ya maksimal 2 kali itu harusnya sih should be okay 2 lah. kali. Harusnya Gitu bisa ya. lah ya. Apalagi Kan bisa lulus. juga kan, misalkan gini, misalkan sekali nggak dapat, ambil lagi ke kita nih, ambil lagi ke ITB. Mungkin kemarin ada yang lupa atau gimana, pelatihan lagi dong, sekali lagi. Nah, si sertifikasinya udah tinggal ngambil lagi sekali lagi di belakang. Gitu. Oh, masih bisa ya berarti. Masih bisa. Masih bisa. Ujiannya PG kan? Pertanyaan anak S1 banget. Ujiannya PG kan ya? Iya, tapi ada bermacam-macam. Karena kebetulan saya pada saat yang resiko, nggak tahu nih Pak Budi, nanti mungkin ada beda ya. Kalau saya pas resiko tuh, kita nanti harus ada satu kayak ada paper gitu loh. We write a paper, dan kemudian papernya tersebut kita diskusikan, kan bahasanya mengenai resiko gitu kan. Jadi kita diskusikan ini resiko-resiko apa aja sih, apa pandangan mengenai resiko kayak gimana, what will be the solusinya, nanti residualnya kayak gimana, kita akan ke sana juga sih. Jadi ada papernya kalau yang si resiko tadi. Mungkin kalau yang lain ada yang ya ada bilangannya juga sih. Ya. Tinggal mana yang mau diambil gitu ya. Mana yang oke. Betul, Ini ada betul. pertanyaan di chat nih dari Pak Wisnu Bahriansyah nih. Pak Wisnu mau ngomong langsung apa saya bacakan aja Pak Wisnu? Mungkin saya bacakan aja ya. Pak Wisnu dari Boleh minta tolong dibacakan, saya koneksinya agak kurang bagus. Baik siap Pak Wisnu. Ini Pak Wisnu dari Pertamina, mohon info untuk pelatihan dan sertifikasi yang risk management. Boleh minta tolong dielaborasi pelatihan yang ada seperti apa saja, metode sertifikasinya dan lain-lain gitu. Itu kayaknya silakan Mas Aswin ya kelihatannya ya. Boleh Pak. Thank you Pak Wisnu ya. So, boleh Pak. Jadi intinya program pelatihan yang kami punya sekarang sementara ya, kami punya kalau risiko itu ada 2 macam yang tadi ya. Jadi ada yang di project Pak, sama ada yang di finance gitu ya. So,
dua-duanya resiko, tapi yang satu resikonya fokusnya ke arah analisa project gitu, satu lagi fokusnya memang ke arah keuangan, jadi financial risk gitu ya. So itu yang mungkin di offer sama ITB ada dua di sini, metode sertifikasinya mungkin dalam bentuk pelatihannya berarti ya Pak ya. Pelatihannya tadi dalam bentuk 3 hari, 2 atau 3 hari pelatihan, biasanya tergantung waktunya yang ada seperti apa. Dan kalau misalkan di sini Bapak mungkin kalau sebut di sini Pertamina mohon izin, misalkan bisa juga nanti kita buat custom gitu ya, mungkin budidaya dalam artian for example apa namanya, di sini kan kami memang open dalam artian nanti trainingnya akan mengikuti jadwal kami, tapi kalau mungkin dari skalanya Bapak misalkan Pertamina, Bapak misalkan ngerasa wah ini jodohnya nggak cocok nih sama anak buah saya, misalkan teman-teman saya gitu ya, mungkin saya mau kumpulin nih 20 Mas apa namanya teman-teman ini, saya mau training semua resiko gitu misalkan kayak gitu. Tapi saya maunya di Jakarta kayak gitu. Kayaknya boleh aja, saya sih senang-senang aja sih dia kalau Budina suruh saya main ke Jakarta, senang-senang aja sih nggak apa-apa gitu. Nanti kami siap ke sana gitu ya untuk buat, kemudian nanti bisa juga dibuat misalkan for example, kalau tadi kan kita buat kan seminggu sekali gitu Pak misalkan. Tapi Bapak misalkan bilang, waduh ini saya pengennya semuanya selesai cepat gitu, mungkin 3 hari langsung pipa gitu. Cuma 1 minggu misalkan for example. We can also do that gitu ya Bapak dan Pak Wisnu gitu ya. So very much we can bundle that text up. Berarti tentunya ada jumlah minimum orangnya gitu ya yang akan mengikuti gitu ya. So intinya tetap ada kelasnya Pak. Di dalam kelas tadi mungkin Pak Dulfudi juga saya ceritakan, kita nggak cuma ngajar aja, tapi nanti juga ada praktis, ada latihan. Nah, tapi begitu udah selesai pelatihannya, kita harus nunggu jadwal ujian dari si sertifikasinya. Kalau di sini mungkin APM atau akhirnya kasih waktunya kapan, biasanya ada waktu berapa bulan sekali gitu. Nah pada saat waktu itu kita baru ikut ujiannya di sana gitu ya Pak. Nah setelah itu ya nunggu gitu ya, nantinya ada yang lulus, ada yang enggak, ada nol, karena kita harus kirim datanya ke sana, mereka juga akan akses lagi di sana. Kalau tadi yang resiko biasanya nanti harus ada buat mereka kayak ada paper pendek gitu Pak. Kalau mungkin Bapak bilang di Pertamina, mungkin nanti ada kasus-kasus, silakan di teman-teman nanti latihan gitu ya. Ini apa namanya, ada masalah resiko apa sih di perusahaannya, how you tackle that berdasarkan ilmu yang kami ajarkan and everything gitu. Nanti mereka akan assess di sana di Amerika, and then mereka oke lulus atau tidak, begitu lulus tapi beberapa bulan kemudian biasanya langsung lulus akan datang secara online, tapi nanti announcement untuk sertifikatnya akan didatangkan, biasanya dikirim. Itu agak lama ya, karena biasanya dalam bentuk pos itu maybe take you 2 months or so gitu. Jadi memang prosesnya akan seperti itu ya. So very much customizable gitu. Waktunya mungkin sekitar 3 harian. Jadi mau dibuat series per minggu mengikuti jadwal kami bisa, atau misalkan tadi you have a request, misalkan Bapak saya mau melakukan ini di tempat gitu ya, boleh saja gitu, we can also do that gitu ya. ITB pun kayak saya rasa mungkin Budina juga kita open nggak cuma hanya di Jakarta ya, karena kita pun ada beberapa kelas kita lakukan misalkan di Riau, di mana up to the point kita lakukan di Papua gitu ya. So it's also a possible things Pak. Jadi apa namanya, dosennya yang dikirim ke sana gitu, pengajarnya yang dikirim ke sana gitu. So metodenya kayak tadi ya, metodenya mengajaran ditambah dengan nanti ada latihan, dan tentunya ada case paper tadi ya, kita harus buat bareng-bareng. Sertifikasinya nanti ada ujiannya, nanti ada paper yang harus submit, dan nanti setelah itu ya lulus atau tidak nanti ya. Tapi kalau nggak lulus pun tadi kita ada notice, kita akan ada 1 kali lagi kesempatan sebelum nanti boleh pengurangan. Mungkin gitu, mungkin Pak Wisnu, semoga bisa dapat Siap. menjawab. Makasih Pak Aswin, cukup Ya. jelas. Satu follow up question tadi Pak Aswin menyebutkan ada Project Risk Management sama Financial Risk Management. Itu 2 program yang berbeda ya Pak. Jadi Betul kemudian Pak, baik pelatihan maupun sertifikasi itu 2 program yang berbeda ya Pak. 2 program yang berbeda Pak, dua-duanya berbeda, Oke, karena oke. satu dari AFM, satu lagi dari APM Pak. So 2 Oh, institusi yang oke. berbeda yang memberikan ya. Tapi satu Ya, ya. beratnya ke project, satu lagi beratnya ke finance gitu Pak. Itu sih. Siap. Gitu. Dan untuk 2 program yang berbeda itu pelatihannya sama ya, 3 kali 8 jam, jadi 24 jam gitu ya, kira-kira. Iya, Atau beda? ya saya sih ngitungnya hari ya Pak ya, 3 hari sama kira-kira, 3 hari sama-sama ya. Oke. Iya. Semoga yang menjawab Oke, ya Pak oke. ya. Makasih banyak Pak Aswin, makasih. Sama-sama Cukup jelas. Pak. Thank you Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak Wisnu. Ada satu lagi nih pertanyaan dari chat, ini saya bacakan ya, dari Mas Radar kayaknya nih ya.
Untuk MPM ini apakah sama atau setara dengan PMP Certifications ya untuk project management? Nah, bagaimana tuh? Kayaknya Mas Nur Budi katanya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini dari Mas Radar ya. Oke, sebetulnya ini sama-sama international certification. Requirement-nya kalau kita lihat juga sama minimum 3 tahun gitu kan ya, atau bisa lewat courses gitu kan ya. Kalau di cuma yang berbeda di sini adalah providernya gitu kan. Kalau eh, eh, ini yang disebutkan di sini PMP itu dari Project Management Institute ya. Kalau yang kita tawarkan yang ada di sini itu dari American Academy of Project Management. More or less sebetulnya kontennya itu bakal sama kalau dengan saya kalau kita lihat di sini gitu kan ya. Cuma providernya saja yang berbeda. Karena ini lihat juga requirement-nya berbeda. Nanti apa yang dibutuhkan apa konten dari sertifikasinya, konten dari project manajemennya juga sebenarnya sama gitu kalau kita lihat di sini. Jadi yang membedakan ini sebenarnya ini internasional sama-sama, yang membedakan hanya providernya saja. Gitu ya. Ya. Mm. Oke, semoga menjawab ya Mas Radar ya. Ya, Iya. Yang penting ilmunya ya kayaknya Mas Budi. ilmunya, kontennya sama. Iya, sebetulnya ya. Sebetulnya gitu ya. Jadi project management how to master it itu kepake banget kayaknya ya. Sampai udah pensiun juga masih kepake Mm. kelihatannya ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau ada yang nggak mau nanya, saya mau nanya lagi nih. Ini berapa lah? Berapa harusnya nanya ke aku ya? Harganya ya berapa Tanya harga? ke diri sendiri nih. Ini Bapak Ibu kalau mau mengakses info gitu ya, tadi ada sebenarnya kita baru coba pembukaan untuk 3 program ya di website kita. Nanti boleh tim dari Ditpro di share linknya ya. Jadi kita buka itu ada yang online, ada yang offline ya teman-teman ya. Tadi kalau misalkan untuk yang online itu fee-nya itu udah include ujian itu sekitar 12 juta rupiah ya untuk the whole certification training termasuk dengan ujian gitu ya Mas Aswin dan Mas Budi. Nanti kalau teman-teman ada yang mau offline gitu ya, kita ada minimum peserta sekitar 10 orang, itu bisa dibuat spesifik lah. Saya misalkan tadi Pak Wisnu mau buka di Pertamina gitu ya, maunya misalkan di Pertamina yang di mana di Riau misalkan kayak gitu, kalau selama itu ada 10 orang di situ kita berangkat, bukan kita, Mas Aswin yang berangkat. Sama Mas Budi yang berangkat nanti gitu ya. Jadi kalau mau offline itu mangga, bahkan mau di rumah Bapak Ibu juga kita berangkat juga ya, tapi ada minimum pesertanya yaitu 10 orang. Seperti itu ya kalau untuk offline. Kalau untuk online itu mangga sekitar 12 juta per orang, itu biayanya udah the whole program termasuk apa credit earning, termasuk juga sertifikat dari ITB ya, sertifikat resmi dari ITB itu udah kayak ijazah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu terdaftar juga sebagai punya nomor induk di kita loh jadinya. Nomor induk siswa di kita juga jadinya kalau ikut pelatihan ini. Jadi udah tetap sebagai alumni ITB juga ya, alumni quote on quote. Dan juga sertifikat yang dari American Association. Jadi manfaatnya banyak sekali ya, dan juga nanti bawa pulang banyak sekali credentials untuk tadi ya masuk ke LinkedIn. Dan ini di LinkedIn pun di Bapak Ibu bisa langsung scan dan langsung ini ya tervalidasi ya, Mas Aswin dan Mas Budi biasanya. Iya, langsung masuk tuh nanti. Saya boleh lihat, kalau mau lihat ini boleh deh. Boleh. Linkin saya udah masuk tuh banyak. Siap tuh. Boleh dicek, boleh sambil promo juga mungkin kalian mau nge-follow IG-nya atau mau follow LinkedIn. Ada pertanyaan ini nah dari Pak Wisnu lagi nih. Pak Oke. Wisnu bertanya sertifikasinya ada masa berlakunya berapa tahun? Mangga silakan. Sepengetahuan saya kalau yang CRMP itu 3 tahun, Pak. Kalau nggak salah ya, Pak. Saya coba cek. Saya buka sertifikat saya deh, Pak ya. Sebentar, Boleh. sebentar. Sambil flexing boleh juga kayak Mas Aswin. Sambil flexing gitu ya. Sebentar. Ini banyak banget sih di belakang nama tuh. Terlihat. Saya bukain sebentar. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ada yang ini, ada yang Sekaligus ini juga mungkin follow up question pasti kalau mau nge-renew-nya gimana? Apa harus ujian lagi kah atau bisa biasanya pakai ini ya pengalaman project or kerja? Iya, PRPL ya. Ya, itu mungkin. Kayaknya boleh juga tuh nanti sekaligus disampaikan. Kalau saya nyari nih. Sambil Pak Aswi nyari
Bapak Ibu udah ada linknya ya, ada linknya ini di chat box. Jadi kalau mau follow up details dari the whole certification ini udah ada di chatnya, silahkan diklik saja. Dan jangan lupa isi ke daftar hadir karena nanti untuk yang beruntung kita akan berikan diskon ya Bapak Ibu ya. Kita akan reach balik dan kita berikan diskon. Jadi jangan lupa untuk mengisi link presensi yang ada di chat. Boleh dikirim lagi mungkin buat teman-teman yang baru hadir, teman-teman dari Ditpro. Ya. Nah, ini boleh Ini di-share saya lagi. sambil izin ya, ini sambil share nih. Silakan, Yang silakan. CRMP nih. So ini April 2023 ada tulisannya 3 years 3 years. experience. Ya. Jadi April 2026 saya harus perpanjang. Kalau yang project management berapa lama ya Mas Nah, Iya, Budi? sama Pak. Sama masa 3 tahun berlakunya. juga ya? Iya. Oke, terus gimana cara renew-nya tuh kira-kira nanti? kalau saya sih biasanya nanti ujian lagi, tapi kan ujian laginya itu kan saya pengalaman saya tuh jadi yang tadi trainingnya itu dianggapnya bahwa memang karena sudah pernah ngambil, jadi knowledge saya itu udah gak usah lagi diajarkan gitu. Up to the point, sehingga nantinya teman-teman tinggal ngambil untuk ngecek resertifikasi aja, dan resertifikasi jadi dalam artian ya ngambil langsung ujiannya aja nantinya sih sebenarnya bisa ke sana gitu. Yang tadi apa CRP itu seperti itu gitu Pak Wisnu jawabannya gitu ya di saya MPM kayak gitu nggak Mas Budi sama nggak sama kali ya. Iya, untuk retake lagi sebetulnya tinggal ikut ujian atau kalau akademisi bisa submit paper, kalau nulis paper di International Journal bereputasi gitu kan ya. Kalau praktisi bisa sebutkan project-projectnya dan evidence-nya gitu kan ya untuk renewal biasanya begitu. Masih mute Bu Maksudnya tuh Dina. Mohon dari tadi ngomong nggak ternyata di mute. Terima kasih jawabannya nih Pak Nur Budi, Pak Aswin. Semoga menjawab ya Pak Wisnu pertanyaannya. Oke, jadi aman ya. Jadi nggak usah takut, tinggal di renew saja gitu ya. Tinggal ujian lagi. Paling soalnya sama-sama aja harusnya ya. nggak biasanya Ya, soalnya kalau soal saya masih beda nanti sama-sama kalau sama gampang dong pasti lulus juga dong enggak. Biasanya ya. mereka juga akan ada update ya misalkan sekarang ada mulai Oh, bahasa fintech apa ya teknologi apalah segala macam gitu pasti ada dalam pertanyaan akan masuk ke sana jadi mereka juga selalu update sih sepahaman saya itu mereka akan selalu update juga konten oke. tapi kan kalau di highlightnya misalkan basicnya mengenai risikonya sendiri udah paham si di konten itunya nanti ya tinggal pengalaman aja sih lari ke sana sih so yang penting knowledge mengenai tadi resiko kan nanti kan gimana caranya buat risk matrix gimana caranya untuk nge-assess resiko gimana caranya nanti menghitung residual dan segala macam tapi kan itu kan proses yang memang mau kapan pun akan sama tapi mungkin di kontennya nanti akan bahasannya nanti ya sekarang mungkin bahasannya kemarin mungkin teknologinya buat internet based kalau sekarang mungkin ada AI ada apapun lah nah itu mungkin akan jadi embed di dalam listnya gitu itu sih yang saya paham sih gitu ya. Oke. Gitu. Paling nanti kita coba bikin refreshment course aja ya buat teman-teman yang tegang-tegang dikit kalau mau ujian. Betul nanti bisa dibuat gitu kalau kamu just one day gitu misalnya gitu Ya. Oke. Karena ini program resmi dari ITB Bapak Ibu jadi tenang aja ini program tidak akan tiba-tiba hilang ya. Pasti akan ada dan bisa di recall ya. Gampang nyari Pak Aswin, Pak Nurbini ada di SBM ITB, jadi nggak mungkin kemana-mana. Ya, seperti itu. Saya pikir soalnya cuma acak nomor doang gitu Mas Aswin, nggak ya ternyata ya. Ada kekinian. enggak ya tadi pasti barangnya ya mereka juga pengen serius gitu ya pengen serius jadi enggak tenang ini bukan kaleng-kaleng teman-teman tapi kalau diajarin sama Pak Nur Budi mah insya Allah lulus lah Kita insya pengen Allah lah. bukan Tenang, pengajarnya kompeten semua lulus kok lah ya. ini. Ya. Kalau masih ada yang mau bertanya, mungkin nanti later on bisa menghubungi. Ini semua udah ada linknya ya. Bapak Ibu bisa DM juga ke Instagram kita, ya. Anytime itu bisa kita bahas. Dan yang pasti minta tolong diisi tadi presensinya, karena nanti kita yang akan reach out duluan. Nah, nanti ketika tim kami sudah WhatsApp Bapak Ibu, itu nanti mangga silakan kalau ada follow up questions bisa langsung reach aja ke situ. Seperti itu. Jadi ini oh iya nih, ini full English apa enggak?
Coba. Trainingnya dan ujiannya mungkin ya. Silakan, Pak. Um, Ujian itu emang ada Inggris ya. Pengalaman saya sih Inggris ya. Tapi nanti delivery-nya kan kami gitu ya. Jadinya ya kita mau bahasa Sunda juga boleh sih gitu. Sebenarnya gitu ya. Tapi pada saat pengajaran sih pastinya bahasa apa namanya bahasa Indonesia ya. Tapi pada saat nanti presents and so on, ujiannya itu semuanya full Inggris ya. Karena ini kan sertifikasinya dari internasional, jadi nanti kan jadi pertanyaan juga kan ini bahasa Indonesia kok diterimanya kok dari sertifikasi dari Inggris gitu. Bahasa Inggris pun dan Pak Handoko ya, jadinya bahasa Inggris ininya gitu. Tapi nevertheless nanti pun kami pun kan akan mengajarkan secara itunya ya, secara komplit dan kami pun materinya juga nanti apa namanya akan mix Indonesia dan bahasa Inggris dalam materinya. Tapi apa namanya uh, bahasannya terusnya segala macam juga harusnya udah familiar lah gitu ya. Itu mungkin jawaban saya. Jadi Iya. sama. Iya, contohnya seperti saya tadi mungkin ya. Dalam pelatihannya slide-nya Inggris nanti, ngomongnya Indonesia. Nah, gitu. Iya, Biar terbiasa. iya. Tapi bisa by request ya. Kalau tetangga saya mau practicing my English, itu bisa ya. Oh, boleh. Boleh. Tidak masalah, tidak Nah, masalah. Ya. malah tadi bahasa Sunda juga boleh kita siap. Iya, Multicultural ya, kita bisa ya deliver. iya. Oke. Baik, semoga menjawab ya Mas Yohandoko. Apakah ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, Mas Mbak di sini? Kita hitung dulu sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, selesai. Tapi kalau nanti tiba ada yang kepikiran mau bertanya, jangan lupa isi daftar hadir sehingga kita bisa reach Bapak Ibu di WhatsApp, bisa juga reach di DM kita, ya di LinkedIn kita dan juga di YouTube kita, itu semua bisa di reach semuanya ya, bisa accessible Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Oke. Sekali lagi ini link presensinya silakan diisi, terutama nomor WhatsApp ya. Nanti kita bisa reach Bapak Ibu sekalian dan langsung berikan info-info terkini dari semua pelatihan-pelatihan akan kita jalankan, termasuk juga next program kita. Mungkin sekali lagi terima kasih Pak Aswin, Pak Nurbudi atas waktunya. Semoga nih kita teman-teman jadi bisa lebih clear lagi dan ke depannya kita bisa menjaring banyak teman-teman yang mau meningkatkan ilmunya melalui sertifikasi ya. Karena zaman sekarang itu ijazah saja nggak cukup kelihatannya gitu ya. Jadi apalagi kalau buat teman-teman di sini yang sudah lama bekerja, udah lulus lama, perlu refresh lagi ilmunya, tapi pengen very very specific. At the same time juga diakui oleh kampus terbaik di Indonesia, termasuk juga American Associations. Nah, sertifikasi ini adalah salah satu yang pilihan yang paling tepat gitu, yang nggak kaleng-kaleng dan juga diakui oleh ITB langsung gitu ya. Nah, mungkin dengan demikian sudah berakhir ya webinar kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi Pak Aswin, Pak Nurbudi, buat teman-teman sekalian, Pak Wisnu, tadi sudah banyak bertanya, Pak siapa tadi, Yohandoko ya, dan juga tadi ada Pak Ahmad Yusuf juga ya. Jadi terima kasih Pak Radar udah bertanya. Sampai bertemu di kelas kami ya, hopefully ya. Setelah informasi ini menjadi lebih terang, kalau ada pertanyaan mangga di reach semua channel yang kami miliki ya. Dengan demikian saya tutup, Bapak Ibu, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.